Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai rujuk dan iddah bersama saya Asad Hussein. Rujuk secara bahasa berasal dari kata ruja'ah yarji'u ruju'an, yang berarti kembali dan mengembalikan. Menurut istilah, rujuk adalah ar-raddu ilan nikahi min talaqi ghairi ba'inin fil iddah, kembali ke dalam hubungan pernikahan dari cerai yang bukan talak bain selama masa iddah. Jadi rujuk ialah mengembalikan ikatan dan hukum perkawinan secara penuh setelah terjadi talak raj'i, yaitu talak satu atau talak dua yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya dan dilakukan dalam masa iddah. Rujuk adalah hak bagi suami selama masih masa iddah. Wa bu'ulatuna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha, dan suami-suami mereka lebih berhak merujukinya dalam masa menunggu itu atau dalam masa iddah jika mereka para suami menghendaki kebaikan atau perdamaian. Hukum rujuk bisa haram apabila dengan rujuk istri dirugikan, seperti keadaan istri lebih menderita dibandingkan dengan sebelumnya. Bisa makruh apabila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya, bagi suami dan istri, jika dibandingkan dengan rujuk. Bisa sunnah apabila diketahui bahwa dengan rujuk lebih bermanfaat jika dibandingkan dengan meneruskan perceraian. Juga bisa wajib, yaitu bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu, jika salah seorang dari istrinya ditalak sebelum gilirnya disempurnakan. Juga bisa mubah atau boleh rujuk, asal hukumnya adalah boleh. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan untuk rujuk demi kemaslahatan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu lamma talaqa imra'atahu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Umar murhu falyuraji'ha, muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma diriwayatkan ketika Ibnu Umar menceraikan istrinya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar, yaitu ayah Ibnu Umar, suruhlah ia merujuki istrinya. Rukun dan syarat rujuk: yang pertama, istri dengan syarat sudah digauli oleh suaminya. Jika belum digauli kemudian ditalak atau diceraikan, maka jatuh talak bain sughra, maka tidak boleh dirujuk oleh mantan suaminya.
Yang berikutnya, talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, talak satu atau talak dua, bukan talak bain, bukan talak yang sudah habis masa iddahnya, bukan juga talak karena hulu, yaitu karena gugatan dari istri, dan juga bukan karena talak dengan sebab fasakh atau talak yang dijatuhkan oleh pengadilan karena suami tidak mau menjatuhkan talak, padahal pernikahan sudah tidak bisa dilanjutkan. Yang berikutnya syaratnya adalah masih dalam masa iddah. Suami yang rujuk syaratnya balik, sehat akalnya atas kemauan sendiri atau tidak dipaksa. Yang berikutnya syaratnya adalah syarat ucapan atau sigat rujuk. Sigat ini bisa dengan terang-terangan atau makna yang sharih atau makna yang jelas, dan juga bisa dengan sindiran atau kinayah. Dengan lafaz yang sharih atau jelas, misalnya saya rujuk kepadamu, dengan kata sindiran atau kinayah, seperti saya pegang kembali engkau, atau saya bersatu kembali denganmu, dan lain-lain. Akan tetapi rujuk dengan kata-kata kiasan atau kinayah harus dibarengi dengan niat merujuk, sebab kalau tidak maka rujuknya tidak sah. Yang berikutnya syaratnya harus ada saksi. Idza balagna ajalahunna famsikunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawa'i 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Rujuk yang pertama sebagai sarana untuk mempertimbangkan kembali perceraian yang telah dilakukan. Apakah perceraian tersebut disebabkan oleh emosi, hawa nafsu, atau semata-mata karena adanya kemaslahatan. Yang kedua, sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan atau bertanggung jawab terhadap anak-anak secara bersama-sama, baik dalam pemeliharaan, pendidikan, nafkah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menjalin kembali pasangan suami istri yang bercerai, sehingga pasangan tersebut bisa lebih berhati-hati, saling menghargai dan menghormati, dan pada akhirnya akan tercipta pasangan yang serasi dan harmonis. Yang keempat, hikmahnya rujuk akan menghindari perpecahan hubungan kekerabatan di antara keluarga suami istri. Dan yang kelima, rujuk dapat menghindari perbuatan dosa dan maksiat, baik yang mungkin dilakukan oleh mantan suami atau mantan istri. Berikut
berikutnya kita masuk ke pembahasan iddah. Iddah secara bahasa berasal dari kata ada, ya itu iddan wa ta'addudan wa iddatan, yang berarti bilangan atau hitungan. Menurut istilah, iddah adalah masa menunggu yang ditetapkan oleh syarak atau ditetapkan oleh agama bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, baik karena cerai hidup maupun cerai mati atau cerai wafat. Yang wajib beriddah hanya wanita yang sudah digauli oleh suaminya. Sedangkan wanita yang dicerai hidup oleh suaminya sebelum digauli tidak ada iddahnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alaihinna min iddatin ta'tadduna. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka mereka tidak mempunyai iddah yang kamu perhitungkan. Macam iddah yang pertama, istri yang ditinggal wafat atau mati oleh suaminya dan ia dalam keadaan tidak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ketentuan ini berlaku baik bagi istri yang pernah dicampuri atau tidak, belum haid, sedang atau pun telah lepas haid. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri-istri, hendaknya para istri itu menunggu atau beriddah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, istri yang hamil, yang cerai hidup atau cerai wafat, yaitu ditinggal wafat atau ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan, walaupun kurang dari 4 bulan 10 hari. Wa ulatul ahmali ajaluhunna yada'na hamlahunna. Wanita-wanita yang dicerai dalam keadaan hamil, maka masa iddah mereka itu sampai mereka melahirkan. Yang ketiga, istri yang ditalak suaminya dan ia masih haid, artinya masih dalam masa suka haid atau belum menopause atau belum berhenti dari haid, maka iddahnya adalah 3 kali suci. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna 3 quru'. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu selama 3 quru'. 3 quru' di mazhab Syafi'i diartikan dengan 3 kali suci, sedangkan di mazhab Hanafi diartikan dengan 3 kali haid. Yang keempat, istri yang ditalak suaminya dan belum pernah haid atau sudah tidak haid lagi atau menopause, masa iddahnya 3 bulan. Wallahi ya'isna minal mayyiti min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhurin
wallahi lam yahidin, perempuan-perempuan yang sudah berhenti haid, jika kamu ragu tentang masa iddahnya, maka iddah mereka adalah 3 bulan. Begitu pula perempuan-perempuan yang belum haid, masa iddahnya adalah 3 bulan. Kewajiban mantan suami dan mantan istri selama masa iddah. Kewajiban mantan suami yang pertama memberikan nafkah, makan, pakaian, dan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak rajai, yaitu talak 1 atau talak 2 dan belum habis masa iddahnya. Innaman nafaqatu wasukna lil mar'ati idza kana li zawjiha 'alaiha raj'ah. Mendapat belanja dan tempat tinggal itu hanya dimiliki oleh perempuan yang boleh dirujuk oleh suaminya. Yang kedua, memberi nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang ditalak bain dalam keadaan hamil. Diberlakukan jika istri tersebut ditalak 3 atau sudah habis masa iddahnya pada talak 1 atau talak 2 dan kondisi istri dalam keadaan hamil. Wa in kunna ulatu hamlin fa'amfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahunna. Jika istri-istri yang telah dicerai itu hamil, berilah mereka nafkahnya sampai melahirkan. Yang ketiga, memberi tempat tinggal saja bagi istri yang ditalak bain. Ini kalau istri tidak dalam keadaan hamil. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Berilah mereka para istri yang dicerai tempat tinggal sesuai dengan tempat tinggalmu. Menurut sebagian ulama, istri yang ditalak bain, baik dalam keadaan hamil atau tidak berhak memperoleh tempat tinggal dan belanja. Begitu juga istri yang ditinggal wafat suaminya, baik dalam keadaan hamil atau tidak, ia juga tidak berhak mendapat uang belanja maupun tempat tinggal karena suaminya sudah tidak ada, dan kemungkinan memperoleh harta warisan dari mantan suaminya jika ada harta warisan. Kewajiban mantan istri selama masa iddah, yang pertama tinggal di rumah yang disediakan oleh mantan suaminya selama masa iddahnya belum berakhir. Yang kedua, dapat menjaga diri dari perbuatan-perbuatan maksiat atau yang bisa menimbulkan fitnah. Yang ketiga, tidak boleh menerima pinangan kecuali pinangan dari mantan suaminya untuk rujuk bagi yang talaknya adalah talak rajai. Hikmah talak yang pertama, ilmu bi bara'atir rahim, untuk mengetahui kosong rahim dari janin guna memastikan adanya kehamilan, guna memastikan apakah istri hamil atau tidak. Untuk selanjutnya, agar bisa ditentukan siapa ayah dari bayi tersebut. Yang kedua hikmahnya adalah
ta'zimu aqduz zawaj, yaitu pengagungan terhadap ikatan pernikahan, sehingga selepas dari suaminya seorang istri tidak bisa begitu saja menikah lagi, kecuali setelah melewati masa iddah yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah tadwilu zamanir raja'ah, memberi kesempatan yang lebih panjang, atau memberi kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada kehidupan rumah tangga apabila suami istri tersebut melihat adanya kebaikan dalam hal tersebut. Yang keempat, qadha haqquz zauji, yaitu agar istri yang ditinggal wafat ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh keluarga suami dan juga anak-anak mereka, serta istri dapat menepati permintaan suami. Hal ini jika istri tersebut ditinggal wafat oleh suami. Yang kelima, ta'abbud ilallah, beribadah, beriddah, juga merupakan gambaran tingkat ketaatan makhluk, dalam hal ini istri, kepada aturan khaliqnya, aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.